Pagi ini kita merayakan peristiwa yang secara historis atau secara faktual terjadi, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kenaikan Yesus itu adalah peristiwa yang historis, saudara-saudara. Artinya peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, kenaikan Tuhan Yesus bukan peristiwa yang dikarang-karang oleh penulis Injil dan Kisah Para Rasul, ya, tepatnya oleh Lukas, bukan. Tetapi kenaikan Yesus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, sumber-sumber di luar kitab suci juga mencatat peristiwa itu, saudara. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan tema besar kita, yaitu karya penebusan Kristus. Pertama, kita sudah belajar bahwa karya penebusan Kristus dimulai dari peristiwa inkarnasi, peristiwa di mana Allah, Firman yang adalah Allah, telah menjadi manusia. Dan firman yang telah menjadi manusia itu diam di antara kita. Di dalam kemanusiaannya dia diberi nama Yesus. Selanjutnya, Yesus yang adalah manusia sepenuh-penuhnya ini disalibkan sebagai korban atau sebagai kurban bagi penebusan dosa kita, atau lebih tepatnya penebusan hidup kita dari kematian kekal. Petrus mencatat dengan sempurna peristiwa itu dengan mengatakan dia yang telah dibunuh di dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Lalu setelah hari yang ketiga, ya, setelah Yesus mengalahkan maut dalam kematiannya, Yesus yang adalah sepenuh-penuhnya juga Allah dibangkitkan oleh kuasa Rohnya, saudara. Ya, dan itu kita sudah bahas secara panjang lebar minggu yang lalu. Dan hari ini ketika kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, kita mau melihat bahwa karya penebusan Kristus itu selanjutnya diwujud nyatakan melalui kenaikannya ke surga, saudara. Ya, dia yang adalah Allah, dia naik ke tempat di mana dia datang. Dia datang dari surga, dan setelah kebangkitannya, setelah 40 hari dari kebangkitannya, dia naik kembali ke surga, saudara. Dan ini adalah peristiwa yang melengkapkan karya penebusan Kristus. Kita akan melihat beberapa alasannya nanti dalam pembahasan ini. Ya, mari kita nikmati firman Allah ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita berikan kepintaran kita, kecerdasan pikiran kita untuk menyerap firman Allah ini. Amin. Ya, baik. Kenaikan Kristus. Ya. Next. Yang pertama dari peristiwa kenaikan Kristus, saudara, kita dapat menyimpulkan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penyelesaian dari karya penebusan Kristus. Sekali lagi saya tekankan, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah penyelesaian, ya, penyelesaian karya penebusan Kristus. Dimulai dari inkarnasi, kematiannya, kebangkitannya, selanjutnya adalah kenaikannya ke surga, saudara. Ya, kalau saudara masih ingat pada waktu Yesus disalib, salah satu ucapan Yesus dari 7 ucapan Yesus di kayu salib adalah sudah selesai. Ya, sudah selesai di sana, sudah sempurna, sudah komplit,
Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Sudah selesai. Tetelestai di dalam bahasa Yunaninya itu, saudara. Sudah komplit. Tidak perlu ada penambahan lagi dari karya penebusan Kristus. Apa yang dilakukan Kristus di kayu salib itu sudah lengkap. Lengkap untuk apa? Lengkap untuk menebus hidup kita dari kematian kekal. Lengkap untuk menggantikan kita di alam maut, saudara. Nah, waktu Yesus mengucapkan itu di kayu salib, ya, itu adalah ucapan yang verbal, saudara. Sebuah deklarasi, ya, sebuah pernyataan yang jelas secara verbal. Di kayu salib Yesus menyatakan sudah selesai. Tetapi pada waktu peristiwa kenaikan Yesus, ya, deklarasi verbal tadi yang dilakukan Yesus di kayu salib itu ditampakkan secara visual. Ya. Kenaikan Yesus merupakan tindakan visual, tindakan yang bisa dilihat oleh para murid, tindakan yang bisa dilihat oleh mereka-mereka yang waktu itu menyaksikan kenaikannya ke surga di Galilea, saudara-saudara. Ya. Ucapan Yesus di kayu salib 43 hari yang lalu pada waktu dia di kayu salib, yang mengatakan sudah selesai. Pada waktu kenaikan Yesus, ucapan itu diperlihatkan secara nyata. Aku naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karya penebusanku lengkap bagi kalian. Karya penebusanku sudah selesai, komplit bagi kalian. Jadi Yesus mengubah kata-katanya di kayu salib. Ya, sebenarnya bukan mengubah, tapi mewujud nyatakannya menjadi sebuah hal yang bisa disaksikan oleh mata para muridnya. Bahwa karya penebusan Yesus itu memang benar-benar sudah selesai, sudah komplit. Ya. Tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan adat istiadat. Tidak perlu lagi ada tambahan-tambahan ritual-ritual tertentu. Kalau Anda bangun rumah udah gak perlu tarik kelapa ke ujung rumah itu. Itu tidak akan membuat Anda selamat, saudara. Kalau Anda beli motor baru tidak perlu disiram-siram kembang 8 warna. Keselamatan dari Kristus komplit. Biar disiram kembang 8 warna, kalau kita lari 130 ya malaikat tetap tertinggal, saudara. Betul? Mengikuti Yesus itu persoalan moralitas, saudara. Ya kan? Sebanyak apapun ritual kita taruh dalam tertentu, beli mobil, beli motor, apapun kita ritualin. Nah, kalau kita moralitas kita tidak baik menggunakan itu semua, ya tetap rusak, betul? Ya, jadi penebusan Kristus itu sudah lengkap, saudara. Ya, sudah lengkap. Satu kali ada yang bertanya, kenapa Alkitab tidak membahas tentang bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik, bagaimana cara menggunakan handphone yang baik? Nggak ada tuh di Alkitab. Ya waktu itu belum ada handphone, saudara. Tetapi Alkitab membahas moralitas, bagaimana cara kita menggunakan teknologi, betul nggak? Betul? Contohnya apa? Contohnya apa itu? Di sepanjang teks-teks Alkitab, ya kan? Kita diberikan pemahaman tentang matikanlah segala sesuatu yang duniawi, betul? Nah, itu menyangkut apa? Kalau kita main handphone, jangan lihat yang duniawi. Itu kan ada di Alkitab, kan? Begitu cara kita memahami Alkitab. Itu sebabnya saya katakan, Alkitab ini adalah moralitas spiritual dalam hidup kita. Alkitab tidak mengajarkan kita bagaimana mengendarai mobil yang benar. Ya tentu saja di Alkitab, zaman Alkitab tidak ada mobil, itu nggak penting.
Alkitab mengajari kita bagaimana moralitas mengendarai mobil yang benar, betul? Sabar, ya kan? Di jalan kita harus sabar, betul nggak? Betul, saudara? Itu ada di Alkitab kan? Penguasaan diri, ada nggak di Alkitab penguasaan diri? Ada. Berguna nggak itu waktu kita mengendarai mobil? Berguna. Berguna nggak waktu kita memegang handphone di tangan kita, pengendalian diri? Berguna nggak? Berguna. Komplit. Jadi nggak usah khawatir. Alkitab menjawab segala sesuatu. Amin. Itu dia, saudara. Ya. Jadi saudara, karya penebusan Kristus melalui kenaikannya itu komplit. Ya. Yang kedua, ya kita perhatikan di sini, hakikat manusia, kenaikan Kristus ke sorga itu memperlihatkan bahwa hakikat manusia, karena Yesus kan manusia sepenuh-penuhnya kan, itu telah bersama dengan Allah. Waktu Yesus naik ke sorga, Alkitab melanjutkan narasi itu dengan perkataan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, penuh dengan kemuliaan, saudara. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, Yesus juga membawa hakikat kemanusiaannya, saudara. Apakah sampai sekarang Yesus adalah manusia sepenuh-penuhnya? Ya. Yesus tetap manusia sepenuh-penuhnya dan tetap Allah sepenuh-penuhnya di sorga hari ini. Jadi dia membawa hakikat manusia itu ke dalam surga. Itu menyampaikan pesan apa kepada kita? Pesannya jelas bahwa Allah sudah berdamai dengan kita manusia, dan Allah bisa bersatu dengan kita manusia melalui Yesus. Itu sebabnya nanti adalah sesuatu yang memungkinkan kalau kita diangkat lalu kita bersama dengan Allah di sorga. Kenapa? Karena Yesus sudah menyatukan itu di hadapan Allah. Yesus sudah membawa hakikat kemanusiaannya. Dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sekali lagi itu menegaskan bahwa hakikat kemanusiaan itu hari ini telah bersama dengan Bapa. Di dalam siapa hakikat kemanusiaan itu ada? Di dalam Yesus. Jadi nantinya kita pun yang adalah manusia, tentu saja manusia yang akan diubahkan nanti sama seperti Yesus, ya, kita bisa bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Amin. Karena kenaikan Kristus memungkinkan itu. Waktu Yesus naik ke surga, dia membawa hakikat kemanusiaan itu, dan dia bersama-sama dengan Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pemisahan antara Allah dan manusia di dalam surga dihilangkan. Artinya apa? Allah bersama-sama dengan manusia di dalam surga. Dan nantinya, sekali lagi saya tekankan, ini memungkinkan kita untuk selama-lamanya bersama dengan Allah dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Itu betapa pentingnya kenaikan Kristus bagi karya penebusan kita. Ya. Jadi Yesus tidak hanya inkarnasi lahir sebagai manusia, dia tidak hanya mati, bahkan dia tidak hanya bangkit mengalahkan maut, tetapi dia membawa hakikat kita ke dalam surga. Dia membawa hakikat manusia itu ke dalam surga, saudara-saudara. Jadi nanti kita semua akan ada di surga kalau kita setia sampai akhir. Amin. Tapi saya manusia, Pak. Yes, kita manusia. Tentunya kita akan menjadi manusia yang diubahkan nantinya. Yesus juga manusia dan dia sudah ada di dalam surga hari ini. Dia menjadi contoh yang sulung bagi kita. Amin. Kita harusnya berbahagia, saudara. Yesus melengkapkan karya penebusannya bagi kita. Ini memberikan kepada kita jalan yang komplit, yang tidak perlu lagi kita tambah apa-apa. Ya, tidak ada yang kurang dari penebusan
penebusan Kristus itu. Kenaikannya meneguhkan, menguatkan penebusannya yang komplit bagi kita. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari kenaikan Kristus, next, ya, kenaikan Kristus memberikan kepada kita satu pesan yang kuat bahwa karya Kristus terus berkelanjutan bagi kita. Satu orang boleh membuka Roma pasal 8:34, satu orang lain lagi boleh membuka Ibrani 7:25. Coba. Yang Roma pasal 8:34, orang yang lain membuka Ibrani 7:25. Bergantian bacanya, silakan. Roma. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, yang duduk di sebelah kanan Allah itu terjadi kapan? Ketika Yesus naik ke surga. Betul? Jadi walaupun di ayat itu tidak dikatakan yang naik ke surga, tetapi dikatakan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu berarti Yesus naik ke surga. Dan ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang dikerjakan Yesus di sana? Menjadi pembela bagi kita, saudara-saudara. Ini adalah karya yang kontinuitas, berkesinambungan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak bilang, tugas saya selesai, ya, jalani hidupmu, you do you, I do me. Tahu arti itu? Kamu, saya, ya. Bebas saya, pokok saya udah lahir, udah mati, udah bangkit, udah naik, aman saya. Bukan begitu. Ketika Yesus naik ke surga, saudara, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tentu ini metafora ya, penggambaran. Jangan saudara bayangkan ini Bapa, lalu Yesus duduk di sebelah kanannya, bukan. Mereka adalah Allah yang esa. Ya, semua pembahasan ini tidak boleh lepas dari konsep Tritunggal yang sudah kita bahas tahun lalu. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga, karyanya berkelanjutan, saudara. Karyanya kontinuitas. Dikatakan kitab Roma, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela bagi kita. Dan kalau kita bahas di dalam konteks Roma pasal 8 yang tadi dibaca itu yang membuat kita bahkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Sementara kita hidup di dunia ini, sementara kita sudah menerima penebusan Kristus dalam hidup kita, firman Allah berkata, roh memang penurut, daging lemah. Betul? Karena daging kita lemah, Yesus terus menjadi pembela bagi kita. Bukan membela kesalahan kita. Membela itu berarti terus menegaskan bahwa penebusan yang telah dia kerjakan itu tetap berlaku bagi kita. Membela kita bukan berarti Yesus meninabobokan kita, yaudahlah kamu bikin dosa-dosa saja, tak bela kamu. Seperti mungkin seorang ibu membela anaknya di depan bapaknya, atau seorang bapak membela anaknya di depan ibunya, atau seorang mbah membela cucunya di depan orang tuanya. Mbah itu kan saya betul cucu tuh. Dulu kami masih ingat tuh, nenek di rumah tuh kalau saya dipukul mama atau abang saya, larinya ke siapa? Nenek. Meminta pembelaan. Neneknya pasti pukul. Udah. Dipelototin anaknya, bapaknya. Udah. Betul kan? Makanya orang tua tuh kalau diri anaknya kejam, ini cucunya lemah. Orang Pontianak bilang lemah dah. Iya kan? Bukan begitu pembelaan Kristus, bukan. Pembelaan Kristus yang dimaksud di sini adalah Kristus terus mengingatkan kita. Kristus terus mengajari kita, jangan berbuat dosa. Ingat penebusanku, ingat kematianku. Itu makna pembelaan yang dikerjakan oleh Kristus. Nah, semua itu nanti menjadikan kita lebih dari pemenang.
Ya, jangan salah tangkap ya. Kristus menjadi pembela Yesus. Saya dibela Tuhan, sekali selamat saya tetap selamat saya ini. Apapun yang saya kerjakan, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa membela saya. Bukan itu maknanya. Ya, Ibrani tadi 7:25 siapa? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, kematian Kristus dalam kitab Ibrani itu mengatakan ia mampu menyelamatkan semua orang yang datang kepada Bapa dalam namanya, karena dia terus menjadi pengantara. Ya, pengantara itu seperti peran advokat. Ya, walaupun tidak semua peran advokat kita samakan dengan kata pengantara, tapi pengantara itu saudara, perannya adalah membela kita, sama seperti Roma tadi, mengajari kita, ya kan, menyediakan kepada kita petunjuk supaya kita tetap berkenan kepada Bapa. Itu yang Yesus terus kerjakan hari ini. Jadi saudara, ya, Yesus ketika dia naik ke sorga, karyanya bagi kita itu tidak berhenti. Karyanya bagi kita itu berkesinambungan, berkelanjutan. Pada waktu dia ingin akan naik ke sorga, saudara, akan mati masih sama bersama dengan murid-muridnya, dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Betul, Yohanes mencatat itu, supaya ia mengajari engkau, supaya ia mengingatkan engkau. Perhatikan ini. Jadi Yesus menyertai kita melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Kemarin waktu kita membahas tentang karya Roh Kudus, berapa minggu kita bahas? Itu 5 ya. Salah satu poin besar di sana, hadirnya Roh Kudus adalah sebagai wujud nyata kelanjutan dari kehadiran Kristus bersama umatnya. Kan begitu kan? Dan ini kenaikan Kristus ke sorga, dia mengutus Rohnya yang kudus 10 hari setelah dia naik ke sorga. Itu yang kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, ketika Roh Kudus hadir atas 120 murid di Yerusalem, memenuhi mereka dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Dari situlah tampak dengan jelas Yesus tetap berkarya bagi para muridnya melalui Roh Kudus. Itu sebabnya kenaikan Yesus ini sangat signifikan bagi kita. Ini melengkapkan karya penebusan yang saudara. Hari ini kalau kita hidup menjalani kehidupan kita, percayalah bahwa kita disertai oleh Roh Kudus. Makanya Injil dengan jelas berkata, jangan menghujat Roh Kudus, jangan mengingkari penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita. Artinya apa? Jangan menafikan bahwa hidup kita ini ada sampai sekarang itu karena pertolongan Roh Kudus. Ketika kita menafikan itu, kita menghujat Roh Allah. Kita tidak mengakui adanya Roh Tuhan dalam hidup kita. Pesan ini kan disampaikan oleh Allah ketika terus membimbing Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Betul? Kita sedang membaca dan saudara pasti ingat kalau saudara membaca dengan benar-benar dan penuh penghayatan. Ya kan? Allah mengatakan, aku akan menaklukkan bangsa-bangsa, tetapi bukan karena kekuatanmu, tetapi karena aku sendiri. Supaya jangan engkau berkata, oleh kekuatanku lah aku mendapatkan ini itu. Betul gak? Itu semata-mata karena Allah. Allah tahu betapa bangsa Israel itu tegar tengkuknya. Allah
Allah yang kerja, dia bilang itu karena kekuatan mereka. Dia tidak mengakui karya Allah. Itu sama dengan zaman sekarang. Ketika kita tidak mengakui karya Allah dalam hidup kita, itulah proses di mana kita menghujat Allah, menghujat Roh Kudus. Jadi menghujat Allah itu bukan soal maki-maki Tuhan. Ketika kita tidak mengakui karya Allah dalam hidup kita, kita merasa kita hidup sekarang karena kekuatan kita sendiri. Kita merasa kita sekarang begini karena saya memang kuat, karena saya memang sehat, karena saya memang cerdas, karena saya bla 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 blu blu blu. Itu kita menghujat karya Allah dalam hidup kita. Dan itu mengingkari karya penebusan Kristus yang berkelanjutan. Betapa pentingnya kita selalu mengakui bahwa hidup kita itu adalah karena Allah. Penting sekali, saudara-saudara. Penting sekali. Iya kan? Kitab Zakaria. Ketika Zakaria ada di dalam sebuah kondisi sulit. Salah satu yang terkenal dari kitab Zakaria apa? Bukan oleh kekuatanku, tetapi oleh Rohmu saja. Diakui itu, saudara. Iya kan? Jadi kenaikan Kristus ke sorga itu memperlihatkan kepada kita karya Kristus yang berkelanjutan, yang terus menyertai kita, menjadi pembela, pengantara bagi kita, mengajari kita. Dan semua karya ini dikerjakan Kristus melalui Roh Kudus. Itu sebabnya dia berkata, waktu aku nanti naik ke surga, aku meminta kepada Bapa supaya dia mengutus penolong yang lain, yaitu Roh penghibur. Penolong yang lain, saya sudah pernah jelaskan. Kata yang lain di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sana, itu bukan yang lain yang menjelaskan dua hal yang berbeda, tidak. Itu menjelaskan dua hal yang identik 100% satu dengan yang lain dalam segi apapun. Artinya Yesus dan Roh Kudus identik 100%. Karena mereka adalah Allah yang esa, betul? Di dalam 3 persona. Kita harus selalu ingat ya, una substantia tres personae. Satu substansi, satu Allah, 3 persona. Jadi Kristus, Yesus dan Roh Kudus itu sama identik. Yang ketiga, next. Kali ini singkat ini khotbahnya, ya. Jadi saudara harus bergembira. Kenaikan Yesus ke surga, saudara, ini menjadi jaminan. Lihat ya, jaminan bahwa keselamatan yang dia berikan itu kekal. Perhatikan kata kuncinya dia. Keselamatan yang Yesus berikan adalah keselamatan yang kekal, karena dia naik ke surga. Kristus yang telah naik ke surga tidak akan mati lagi. Ya, minggu lalu kita bicara ketika Yesus bangkit dan kita menyoroti salah satu sisi Yesus yang adalah natur Yesus yang adalah Allah sepenuh-penuhnya. Pengorbanan Kristus itu kekal. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Allah kekal tidak? Kekal. Jadi pengorbanan yang Kristus lakukan di salib, kematiannya, dampak dari penebusannya melalui kematiannya itu tuh kekal. Tidak seperti korban-korban di perjanjian lama. Korban di perjanjian lama, tahun ini harus dikorbankan, tahun depan korbankan lagi. Setiap tahun bahkan imam besar wajib masuk mempersembahkan korban penebusan dosa bagi dirinya dan bagi semua umat Israel setiap tahun. Berulang. Kenapa? Karena yang dikorbankan bukan
Jadi dampak pengorbanan itu tidak kekal. Tapi pengorbanan Yesus itu kekal karena manusia Yesus dikorbankan dan Yesus juga sepenuh-penuhnya adalah Allah. Jadi pengorbanannya kekal sekali untuk selamanya. Mengerti ya? Ini dasar-dasar teologi kita loh saudara. Suatu hari kalau Anda ditanya, kenapa Yesus sekali berkorban kok berulang kali dosamu diampuni? Nggak adil dong. Kalau kamu berdosa sekali, ya harus berkorban sekali. Dosa lagi, korban lagi. Saudara sudah bisa menjawab dengan wajah yang sumringah, betul? Bagaimana? Iya. Yang dikorbankan memang manusia Yesus yang terbatas itu. Dia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi sekaligus Yesus adalah Allah yang kekal. Pengorbanannya itu menjadi kekal. Dan diteguhkan lagi kenaikannya ke surga, saudara. Di surga, kemanusiaan Yesus tidak akan pernah mati lagi. Jadi pengorbanannya, penebusannya kekal dan tidak dapat dibatalkan. Itu sebabnya karena penebusannya kekal, Yesus dengan sangat yakin berkata, di rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Tetapi aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kenapa Yesus dengan sangat confidence, dengan sangat yakin menyatakan ini? Karena penebusannya kekal bagi kita. Yesus sangat yakin bahwa kita yang setia sampai akhir akan ada di surga oleh penebusan yang kekal tadi. Makanya Yesus membangun ini tetapi perumpamaan ya. Jangan nanti bilang, Tuhan, doa nih malam-malam, doa tahajud, doa tengah malam kan kita juga ada. Tuhan mohon permintaan, nanti rumah saya jendelanya bentuknya kayak rumah di Eropa. Ini bukan rumah seperti itu. Kalau saudara tanya, terus bentuknya surga apa? Saya tidak tahu, karena Alkitab tidak menjelaskan. Ingat, kita hanya tahu tentang Allah dan segala sesuatu yang terkait dengan Allah sepanjang itu diwahyukan. Jangan ngarang-ngarang. Yang kita tahu tentang surga apa? Tidak ada ratap tangis, betul kan? Tidak ada duka cita, ya kan? Kita bersama dengan Allah. Kita menikmati segala sesuatu yang dihadiahkan Allah, saudara. Kita rasa damai saja di bumi itu tenangnya minta ampun, apalagi di surga. Bisakah seseorang menggambarkan surga? Tidak bisa. Saking memang keterbatasan kita dan tidak mampu kita karena tidak diwahyukan. Ada orang bilang lantainya dari emas, dikutip dari kitab Wahyu. Oke lah, itu ditulis. Katanya saudara yang berjuang beli antam-antam di sini, di sana itu cuma aspal. Kalau menurut kitab Wahyu kan, yang lantainya terbuat dari emas, wah, batu-batu berharga dan sebagainya. Batu-batu yang di situ-situ, batu-batu yang jauh lebih mahal dari emas. Jadi antam di sini, di sana tuh kerikil. Kalau kita mencoba membuat itu pernyataan itu sebagai pernyataan yang harfiah kan, tetapi tentu saja itu bukan harfiah. Saya percaya itu bukan harfiah. Dalam konteks pemikiran orang abad pertama, khususnya orang Yahudi, emas, batu-batu berharga itu melambangkan sesuatu yang sangat indah, ya kan?
Orang Indonesia kan juga gitu kan, wajahnya seperti rembulan di malam hari. Ya kan? Apakah memang wajahnya bulan? Tidak. Makanya ada lagu zaman dulu, di wajahmu kulihat bulan, pancarkan sinar terang. Iya. Anak-anak yang lahir tahun 80-an tahu lagu itu. Itu kan apa, analogi kan, penggambaran kan, sama tentang surga juga begitu. Tapi intinya surga itu melampaui semua batas pemikiran kita. Makanya Yesus menjanjikan surga bagi kita setelah kita berjuang, setelah kita bergumul dengan iman di bumi. Jadi saudara-saudara, keselamatan yang Yesus berikan itu kekal dengan peristiwa naiknya Yesus ke surga. Itu nomor 3. Sebagai kesimpulan, ya, memang ini betul-betul singkat kalau baik. Ya, sebagai kesimpulan, next bro. Ya, kalau saya taruh itu, mari kita simak, mari kita memang simak ini. Semua begitu, ayo. Ya, perhatikan baik-baik closing statement dari pelajaran ini. Kenaikan Kristus, peristiwa yang historis, itu mengambil tempat yang sangat signifikan di dalam karya penebusannya. Di salib, dia pernah berkata, sudah lengkap, sudah selesai, tetelestai, kematiannya sudah lengkap, tidak perlu ada yang ditambahkan. Secara verbal Yesus mengatakan itu di salib. Kenaikan Kristus membuat ucapan Yesus itu menjadi tampak nyata. Pernyataan itu diwujud nyatakan melalui kenaikannya ke sorga, saudara. Bahkan seperti yang kita bahas tadi, di sorga, ketika dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karya penebusannya dan penyertaannya bagi kita terus berkesinambungan. Dikatakan apa, saudara? Dia malah menjadi pembela bagi kita. Dia malah menjadi pengantar antara kita dengan Allah, saudara-saudara. Dan dia terus melakukan karya penyertaannya melalui Roh Kudus yang dia minta kepada Bapa agar diutus di dalam namanya. Kenaikan Yesus sekali lagi melengkapkan karya penebusannya bagi kita orang percaya. Di surga dia tidak mati lagi, sehingga karya penebusannya menjadi karya penebusan yang kekal bagi kita. Tidak dapat dibatalkan oleh apapun, tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Semua ini menjadi dasar untuk apa, saudara? Semua ini menjadi dasar yang membuat Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yesus menyediakan bagi kita tempat tinggal yang kita pahami hari ini sebagai surga. Yesus menyediakan kepada kita tempat tinggal itu sebab kerinduan terbesar Yesus, kerinduan terbesar Allah bagi kita pada akhirnya, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Betapa bahagianya kita mendapati kenyataan bahwa Allah sangat merindukan kita. Karya penebusan Kristus melalui kenaikannya memberikan kita gambaran yang lengkap bahwa Allah sangat rindu selalu bersama dengan kita. Dan itu akan terjadi dalam persekutuan kekal
dalam kerajaan Allah. Tetaplah setia, setia sampai akhir.